sekarang ini sedang dijalani. Memang hujan ringan lah ya, gerimis. Akbar, kaget tuh nih. Apa? Dia melompat ke jendela. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3.46 subuh. Kita mau jalan melihat sunrise matahari terbit di pantai ujung Pandaran Sampit. Ayo kita coba. Suasana kota Sampit. Subuh hari kita baru keluar dari Hotel Vivo. Perjalanan ke pantai ujung Pandaran sekitar 1 jam 49 menit. Nah, mudah-mudahan sampai di sana sekitar pukul 5.30 atau 40. Itu menurut data adalah waktunya terbit matahari. Mudah-mudahan kita bisa cuaca baik dan bisa melihat terbit matahari di pantai ujung Pandaran. Bismillah. Kondisi di perjalanan masih sangat gelap. Masih berjarak 1 jam 13 menit lagi sampai ke lokasi pantai. Beberapa ruas jalan sedang perbaikan, dicor, sebagiannya dalam keadaan cukup baik, dan beberapa titik masih belum dicor. Tapi secara umum setengah jam perjalanan ini kondisi jalan cukup bagus. Masih 30 kilo lagi. Jalan tiba-tiba berkabut. Jalur jalan ke pantai ujung Pandaran ini beberapa kali kita menemukan yang treknya lurus saja. Itu ada belasan kilometer lurusnya. Nah, itu salah satu juga yang membuat menarik, apalagi kondisi aspalnya masih mulus, sangat bagus seperti yang sekarang ini sedang dijalani. Masih 20 kilo sampai ke pantai, tapi sejak dari Sampit tadi suasana memang hujan ringan lah ya, gerimis. Nah, nggak tahu ya kita apa bisa melihat matahari terbit, karena kalau menurut BMKG ini kondisinya berawan. Kalau berawan itu ya bisa jadi matahari tidak akan terlihat tuh pada waktu terbitnya. Padahal kita ke pantai ini justru pengen melihat suasana kondisi saat matahari sunrise. Di jalan ini banyak burung. Ini itu di jalan kalau kelihatan ya. Banyak burung, paruhnya kuning, kakinya kuning, tapi di ujung sayapnya itu ada putih ya, Bang Don ya? Iya. Putih, nggak tahu burung apa ini. Jenis jalak atau? Terbang semua. Tuh, banyak sekali itu berterbangan. Sepertinya masih daerah endemiknya ya di sini. Itu masih juga terbang nih. Ini main-main di jalan, sepanjang jalan ya, sejak sekitar 11-12 kilo menuju pantai. Cukup banyak tadi di sepanjang jalan.
terbang dia. Itu dia. Main lagi ke depan. Nah, landing lagi. Sampai di objek wisata Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Sekitar 2,5 km lagi sampai ke pantainya. Alhamdulillah, kita sampai di kawasan pantai. 7 km Pantai Jodoh. Sebelah kiri kawasan wisata Ujung Pandaran. Kita belok kanan. Ini kawasan pantainya, tapi kita masih di jalan, belum masuk ke pantainya. Nanti kita coba cari yang mana yang pantainya yang enak dimasuki. Kemarin kami di sini. Kita masuk di pantai, pokoknya yang terbuka itu kayaknya penginapan ya. Sayang kondisinya berawan sehingga belum bisa kelihatan matahari terbit. Inilah pantai Ujung Pandaran. Cuaca sedang berawan dan gerimis hujan ya. Sebenarnya kalau cuaca bagus itu dari sana matahari terbit, itu bahkan bisa naik sepeda motor. Nah, itu ada speed dan di sini ada cottage untuk tempat penginapan. Pantainya landai dan bagus ya. Kalau di Bengkayang sepertinya belum ada yang selebar ini ya, sepanjang ini ya. Dan ini nampaknya belum rusak lah karena abrasi gelombang laut ya. Cukup bagus lah di sini. Pantai Ujung Pandaran Sampit, Kota Waringin Timur. Nah, di sini ada penginapan seperti itu ya, rumah panggung, ada tulisannya disewakan itu. Nah, sedangkan di sebelah sana tadi adalah jalan ke arah Surian, tempat kita tadi masuk. Dan di sini juga ada tempat untuk penginapan ya. Kita coba ke sisi lain dari pantai ini seperti apa. Kita masuk Camp Kobes ya, kita coba aja masuk sini. Ada Camp Kobes namanya. Ini banyak lampu. Inilah dia villa Camp Kobes Pantai Ujung Pandaran. Dan di sini ada nomor bookingnya. Seperti ini, ada yang cottage di tapak, terus ada yang berbentuk rumah panggung seperti ini. Nah, ini adalah cottage-nya. Ada musola, jadi sebelah sana itu yang rumah panggung. Keren, bagus. Kita menuju ke pantainya seperti apa. Kita ke pantainya.
ini malah dibuat dari batang pohon ya. Tahu kuat nggak ya? Robo pula jatuh. Udah. Tulisan Villa Camp Kobe. Villanya kecil sekali, mungkin hanya muat 2 orang, yang pasti juga disewakan. Ini Kalteng ini memang masih banyak atap sirapnya ya, ini pakai atap sirap, bahkan dindingnya juga pakai sirap. Nah, di sini ada yang bentuknya segitiga seperti rumah apa ya, orang India seperti itu. Ini juga pasti disewakan semua. Keren. Villa Camp Kobe. Ada juga bangunan rumah yang dibuat di atas batang pohon. Ini batang pohonnya di atas. Jadi villanya berarti disewakan yang seperti ini. Sebelah sana juga ada. Dari pohon semua, dari batang pohon ya. Mau sebentar mau lama 20. Tapi kalau kita nginap sama aja ya. 1 hari 20.000. Ini apa nih Pak? Restoran? Ini aula. Aula. Oh nggak ada restoran ya? Ini tutup juga Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja bukanya ya. Jadi kalau hari biasa ini tutup. Kalau yang nggak sibuk. Oh gitu. Berapa ininya sewanya 1 hari? Ini disewa juga nih ya? Sewa aja. Berapa? Kalau macam ini berapa satu? Ini 600. 600 ya? Iya. Kamar mandinya dari dalam? Begitu kan. Oh gitu. Kalau yang kecil-kecil itu yang kayak segitiga gitu? 500. 500 tuh. Yang pondok kecil sekali? 100. 100. Itu muat 2 orang aja ya? 2 orang. Untuk santai itu. Itu santai ya? Tapi nginep bisa juga? Nginep bisa. Ada WC umumnya? Isi umumnya ada. Di mana WC umum? Oh, di sana. Oke, makasih Pak. Ini bangunannya aula tadi katanya. Saya tadi kira di bawah ini ada restoran. Itu dibuat dari batang kayu semua. Ini memang niat ya orangnya ya. Jadi batang kayu dipotong, diletakkan jadi pondasi sampai ke atasnya. Ini juga semuanya disewakan. Niat. Nah, sedangkan dindingnya ini dibuat dari kulit pohon ya, atapnya atap sirap. Jadi Kalteng ini masih sangat banyak produk material untuk bangunan yang terbuat dari kayu. Nah, ini belakang ini 600.000. Sementara yang di sebelah sana yang berbentuk segitiga, cottage yang berbentuk segitiga itu 500.000. Yang paling kecil tadi tepi pantai itu hanya 100.000. Itu muat 1 atau 2 orang aja maksimal. Yuk kita jalan lagi ke lokasi yang lain. Ini suasananya, kita jalan keluar, tempat parkirnya cukup luas. Kita lanjut menuju ke Pantai Jodoh, kita coba cari ya seperti apa. Di sini juga ada Pertamini, sebutan untuk SPBU milik warga. Ini ada Villa Kaganangan. Dan nomor HP-nya buka 24 jam. Juga modelnya rumah panggung ya dari kayu. Ini Villa Pandaran 2.
sama seperti yang tadi, ada model cottage di tepi pantainya. Yang ini masih pantai kosong, hanya ada pondok-pondok beratapkan daun ya. Ada Villa Bintang Yusuf Putri. Ini Villa Tes. Jadi saling bersebelahan itu mulai banyak muncul villa. Tapi masih banyak juga yang wilayah kosongnya. Kondisi jalan masih baik tapi agak menyempit, mengecil di daerah sini. Makin ke ujung. Jadi ada beberapa pengumuman, tanah ini sedang dalam pengajuan hak milik. Nah, jadi ini nampaknya supaya tidak terjadi klaim tumpang tindih, maka warga-warga di sini sudah mengajukan SKT-nya atau SPT-nya menjadi hak milik. Nah, ini kondisi di pantai yang selanjutnya ya. Ini Villa AE, kelihatan seperti itu villanya. Ini kondisi pantai yang belum ada villa, masih kosong. Dan di depan ini ada Perta Shop. Ini satu perkembangan baru ya, yang bagus. Ini sedang dibangun. Nah itu, tanah ini sedang dimohonkan. Nah itu, pengumuman seperti itu cukup banyak. Tanah ini dimohon hak milik. Nah, ini ada Perta Shop. Ini sesuatu yang baru sehingga untuk jarak sekitar 100 km dari Sampit kemari sudah tersedia BBM ya. Walaupun bukan SPBU. Tapi ini perkembangan yang sangat bagus untuk daerah pantai ujung Pandaran. Sepertinya daerah sini cukup rawan terhadap kebakaran hutan, kebakaran lahan, karena ada beberapa pengumuman untuk berhati-hati terhadap bahaya kebakaran. Kita menuju Pantai Jodoh namanya, masih sekitar 6 km lagi dari Villa Kombes yang tadi. Nah, sepanjang jalan ini hanya beberapa ada villa, tidak cukup banyak. Nah, selebihnya adalah pantai kosong saja. Jadi coba kita lihat seperti apa villa apa tadi? Pantai Jodoh ya. Jaraknya masih sekitar 5,7 kilo lagi dari sini. Nah, di sini juga banyak hewan monyet seperti ini. Tutup Bang. Ah, ini dia nunggu nih. Dia seperti nunggu ini. Klakson Bang Don. Ah, itu menghalangi jalan dia. Kacang kulit. Udah lempar aja. Aduh, malah ke situ. Makinlah dia di tengah jalan. Klakson Bang Don. Nah, daerah sini memang mulai banyak monyet. Nah, ini ya, itu dengan berani di depan mobil itu. Nah, itu. Tetap ya mereka datangan. Nah, ini dia malah nyusul nih semuanya tuh. Sekumpulan. Nah, itu. Ada yang dalam keadaan hamil kayak, oh apa bukan gendong anaknya itu. Ini menghalangi jalan ini. Nah, ini juga salah satu ya ciri khas di Pantai Pandaran ini. Banyak monyet ya. Selain tadi burung, juga banyak monyet di sini.
Itu ada yang sambil menggendong anak. Pekson. Pak, kaget tuh nih. Apa? Dia melompat ke jendela. Nah, bahkan lompat ke jendela tadi ya. Tuh. Ini suasana. Sebenarnya jalan ini ke arah Kabupaten Seruyan. Ini kondisi jalannya. Ada beberapa pohon pinus. Sekarang pukul 6.40, masih sangat sepi di kawasan jalan di pantai ujung Pandaran ini. Ini adalah Villa Pantai Jodoh ya sepertinya. Coba kita masuk. Selamat datang. Apa ini? Pantai Jodoh. Oh iya, ini namanya Pantai Jodoh. Masuk. Pantai Jodoh, villanya seperti ini. Kita masuk ke Pantai Jodoh sampai ke ujungnya langsung. Jadi villanya ini bentuknya bukan dari kayu sepertinya ya. Villa rumah tapak. Beda dengan yang villa sebelumnya yang menonjolkan ornamen kayu ya. Terus sampai ujung ada tulisan Pantai Jodoh, ada tugu. Inilah Pantai Jodoh. Bawah itu adalah pantainya, nanti kita ke bawah. Ini suasana villanya, ada gazebo-gazebo yang disewakan. Atapnya atap metal, bukan atap sirap. Jadi di sini sudah bergaya modern, walaupun secara umum bentuknya seperti tradisional, tapi bukan dari material kayu ya. Resepsionisnya di sini. Kita turun ke bawah ke arah Pantai Jodoh. Pantai Jodoh. Jadi siapa yang belum punya jodoh boleh datang kemari untuk cari jodoh. Ini mural bagus. Ada himbauan berhati-hati saat beraktivitas. Ini pantainya. Tempat untuk foto-foto ayunan karena pantai panjang. Ini bisa sampai ke camp Kombes tadi. Kalau mau dibawa olahraga lari lumayan nih karena pantainya lumayan datar ya, bagus ya. Sampai di sana. Nah setelah ke sana sepertinya tidak ada lagi villa. Ini yang paling ujung sekitar 7 km dari villa yang terakhir tadi kita lihat. Kondisinya cuman lagi hujan, gerimis, sehingga kita tidak bisa melihat matahari terbit. Keren, yang layak untuk dikunjungi di Sampit, Kota Waringin Timur. Ini daftar harga villa
Sekian, ini nomor kontaknya. Salah. Ini masih Pantai Villa Jodoh, Pantai Jodoh Kalap. Oh iya, masih bagian dari yang villa yang tadi. Kita lanjut ke arah Seruyan karena di depan sana informasinya masih ada 2-3 villa lagi dan ada kumpulan monyet yang paling banyak di sana. Di depan ini juga ada villa. Ini dia bentuknya, dominan dengan atap seng warna perak dan dinding warna putih. Nama villanya Pantai Tebing Kalap. Nah, itu dia. Sepertinya villa sudah habis di wilayah ini. Tadi informasinya 2 atau 3 villa. Nah, kita di ujung sana masih mencari kumpulan monyet yang biasanya memang sangat banyak di ujung sana. Mudah-mudahan bisa bertemu ya. Bertemu monyet pagi ini ya. Biasanya di daerah sekitar ini yang mulai rimbun dengan pohon inilah banyak monyetnya, tapi ini belum ketemu ya, belum ada. Mungkin lagi tarik selimut lagi nih, melanjutkan tidur. Ada perbaikan jembatan, ini jembatan darurat dan airnya sangat deras, Masya Allah. Jadi pengunjung kecewa. Kecewa kenapa? Nggak ketemu monyet. Untung tadi depan udah ketemu ya, satu rombongan ya. Biasanya daerah sini banyak loh. Ya, tahun 2020 lah ya, 2 tahun lalu ya. Mungkin ini lagi hujan, mereka masih melanjutkan boboknya kali ya, tarik selimut. Oke. Demikianlah video kita jalan-jalan ke daerah Pantai Ujung Pandaran di Kota Sampit, Kota Waringin Timur. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Jalan Jajan TV.